mengenai forum kewaspadaan dini masyarakat ini, dia adalah sebagai organisasi mandatori. Artinya organisasi yang diberikan mandat oleh Permendagri, sehingga dia disebut sebagai organisasi mandatori. Di Kota Tasikmalaya, alhamdulillah kita sudah terbentuk di triwulan keempat ini, yaitu sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pada sore hari ini FKDM Kota Tasikmalaya sudah mulai melaksanakan tugasnya, yaitu bersama-sama dengan forum ini bersama para lurah dan para kasih terantip. Sebab memang kewaspadaan dini ini harus dibangun bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri dan harus bersama-sama dengan aspek kewilayahan, baik itu dari sisi ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan gitu. Nah, ini pun harus dibangun sehingga pesan-pesan nanti apa yang menjadi bahaya bisa terdeteksi secara awal melalui forum. Berarti yang diwaspadai itu apa Pak? Jenisnya. Nah, mengenai ATHG, ya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang akan menghadap, yang akan menghambat jalannya stabilitas nasional di daerah. Ya, apapun bentuknya dari semua sisi itu bisa terdeteksi sejak awal sehingga bisa diselesaikan sejak awal. Outputnya nanti ketika merangkul para lurah yang notabene pemerintah di bawah gitu. Nah, ini jadi bahwa kebutuhan akan kewaspadaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab bersama, sebab rasa aman itu tidak bisa diciptakan oleh sendiri. Stabilitas itu tidak bisa diciptakan satu pihak, tetapi harus semuanya. Sehingga output ya sebagaimana yang ditanyakan tadi, supaya Kota Tasikmalaya bisa berjalan, membangun, melaksanakan pemerintahannya, dibutuhkan syaratnya, itu syarat utamanya adalah kondusivitas, stabilitas nasional di daerah. Manakala tidak ada stabilitas begitu, ya perjalanan pembangunan pemerintahan pasti akan terganggu. Nah, ya, jadi ini merupakan salah satu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Kota Tasikmalaya dalam kondisi stabil, kondisi kira-kira begitu. Untuk pematerinya sendiri dari mana saja Pak? Nah, ini pematerinya dari Kesbang, kemudian dari FKDM sendiri. FKDM ini pun dengan jam terbang. Kawan-kawan tahu siapa yang berposisi di FKDM. Okay. Dengan jam terbangnya, dengan ilmunya, so, mereka memang ahli di bidangnya. Oke, siap. Terus ini terkait dengan langkah strategi dari Kesbang menyikapi terhadap berandalan bermotor yang juga dirasakan sekarang gimana? Nah, termasuk salah satunya itu melalui forum kewaspadaan dini masyarakat ini, informasinya harus sampai dulu gitu kepada mereka. Nah, kalau sudah sampai informasinya, apa yang harus dilakukan? Minimal mereka mengetahui informasinya apa, masalahnya apa, kemudian nanti mappingnya bagaimana, sehingga minimal di wilayahnya masing-masing bisa mengantisipasi. Contoh misalnya melalui Pak Lurah melalui Pak RW, Pak RT, LPM dan seterusnya bisa menyampaikan ke Ketua DKM, tolong anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita jangan keluar rumah melewati jam 22 misalnya seperti itu. Kalau semuanya seperti itu saya yakin aman. Kemudian
saudara-saudara kita aparat keamanan pun bisa menjalankan tugas dengan baik gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi harus saling mendukung. Kondusivitas, stabilitas ini mahal harganya. Tetapi sebetulnya kalau kita lakukan bersama-sama tidak ada yang berat bagi kita semuanya. Apakah ada langkah khusus langsung bersentuhan dengan para kendaraan bermotor atau yang lainnya dengan sistem Kesbangpol sendiri langsung terjun bersentuhan dengan mereka melakukan sosialisasi dan hal yang lainnya? Nah, selain yang kita lakukan dari unsur kewilayahan ini, ya kita juga kan bersama-sama dengan ormas. Ada ormas-ormas yang tercatat khususnya di ruang otomotif roda 2 gitu. Nah ini komunitas ini kita komunikasikan sehingga mereka dihimbau untuk bersama-sama mengantisipasi apa yang disebut dengan gerombolan bermotor. Jadi kalau geng motor itu versi saya terlalu enak bagi mereka. Ya, gerombolan bermotor lah kira-kira begitu. Jadi ada kontak-kontak sudah dan sambutannya positif karena memang tercatat di kita surat keterangan terdaftar dan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas keamanan khususnya berlalu lintas di Kota Tasik. Ada berapa Komunitas. Saya lupa tapi sekira ada sekitar 15 sampai 20 organisasi yang tercatat di kita. Gitu, yang tercatat di kita dan satu persatu dengan persuasif disampaikan bahwasannya saudara-saudara kita pun butuh rasa aman dan nyaman. Kira-kira begitu. Oke.